Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Ada Apa Dengan Riba. Dan insyaallah kita akan membaca fatwa DSN tentang restrukturisasi pembiayaan. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 145. Dalam beberapa fatwa DSN MUI tahun 2005, dijelaskan mengenai ketentuan restrukturisasi pembiayaan murabahah yang itu bisa dilakukan dengan beberapa skema berikut. Yang pertama adalah pemberian keringanan. Dalam fatwa DSN MUI nomor 46 tahun 2005 dijelaskan ketentuan pemberian potongan tagihan murabahah sebagai berikut. LKS, Lembaga Keuangan Syariah, boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi atau dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. LKS boleh memberikan potongan. Kalimat boleh itu tidak wajib. Tapi ketika memberikan potongan, diperbolehkan. Yang kedua, besar potongan sebagaimana yang dimaksud di atas, diserahkan kepada kebijakan lembaga keuangan. Yang ketiga, pemberian potongan tidak boleh dijanjikan dalam akad. Dan poin-poin yang tadi kita sebutkan, atau yang disebutkan oleh DSN di sini, sangat sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, termasuk yang disebutkan dalam ma'ayir syar'iyah. Bahwa yang namanya potongan itu tidak diperbolehkan di perjanjian atau disebutkan di perjanjian saat akad. Karena kalau potongan disebutkan saat perjanjian akad, maka statusnya menjadi jual beli dua harga. Selanjutnya tentang penjualan objek transaksi. Tentang penjualan objek transaksi, dalam fatwa nomor 47 tahun 2005 tentang ketentuan penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. LKS boleh memberlakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan. Pertama, objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada LKS atau melalui LKS dengan harga yang disepakati. Sehingga ketika nasabah nggak bisa nyicil, terus dilakukan buyback, dibeli kembali oleh pihak LKS. Namun ini tidak boleh disyaratkan di awal. Kalau disyaratkan di awal, jadinya jual beli inah. Yang kedua, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Jika setelah objek dijual, ternyata nilai hasil penjualannya kurang dari nilai cicilan, maka nanti kekurangannya harus dilunasi oleh pihak nasabah. Yang ketiga, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. Utangnya 100 juta, hasil penjualannya 200, maka yang 100 harus dikembalikan ke nasabah. Yang keempat, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Ini sama sebagaimana poin nomor 2.
Yang kelima, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Dan ini juga sifatnya pilihan bagi LKS. Dia boleh membebaskannya, dia boleh juga tetap mempertahankannya sesuai dengan kebijakannya. Namun kalau membebaskan, itu yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa antasaddaqu khairul lakum, dan jika kamu sedekahkan itu lebih baik bagi kalian. Kemudian yang ketiga, tentang perpanjangan jangka waktu. Fatwa DSN nomor 48. Penjadwalan kembali tagihan murabahah. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali, rescheduling, tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan. 1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Sehingga apa yang dinyatakan oleh DSN ini benar, bahwa reschedule boleh dilakukan, misalnya untuk lama pelunasan selama 3 tahun, kemudian diperpanjang jadi 5 tahun, tapi cicilan tidak boleh bertambah. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali, dalam proses rescheduling, adalah biaya real. Jika ada beban misalnya, Pak, bisa kami tambah dari 3 tahun ke 5 tahun, tapi ada beban administrasi. DSN menetapkan harus sesuai biaya real. Biaya administrasi contohnya apa? Misalnya butuh beberapa perlengkapan, atau apa misalnya, ya SDM-nya harus bekerja lebih banyak, maka harus disesuaikan dengan biaya real. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dari poin 1 sampai 3 ini nggak ada masalah, dan ini keputusan yang sesuai dengan kaidah yang diberikan oleh para ulama. Keputusan DSN MUI, terutama fatwa nomor 48 tahun 2005 yang terakhir kita baca ya. Ini sangat bertentangan dengan realita yang ada di bank syariah. Ketika bank melakukan rescheduling tagihan, bank menambah biaya restrukturisasi antara 1-3% dari sisa pokok. Sehingga pokok utang nasabah menjadi bertambah. Betul ada fatwa DSN MUI yang tentang restrukturisasi, tapi bank syariah telah melanggarnya. Jika kita sebut sebagai biaya penjadwalan, DSN menetapkan harus sesuai dengan biaya real. Dan yang namanya biaya real tidak mungkin mengikuti besar sisa pokok. Misalnya ya, ada cicilan kendaraan selama 3 tahun. Nilainya 200 juta. Kemudian baru dicicil selama setahun. Dan kekurangannya misalnya masih 150 juta. Lalu ini nunggak dalam waktu lama. Kemudian minta perpanjangan. Nah, saat perpanjangan nanti ada biaya 1-3% dari 150 juta. Berarti semakin tinggi nilai itu, semakin besar biaya perpanjangan. Padahal yang namanya biaya perpanjangan kalau sifatnya administratif kan seharusnya sama. Antara yang nilainya besar dengan yang nilainya kecil. Misalnya orang utang 1,5 M. Sudah dibayar 0,5 M, tinggal 1 M. Terus dilakukan perpanjangan. Nah, mereka sebut sebagai biaya provisi, dan itu mengikuti nilai sisa utang. Dan ini termasuk di antara pelanggaran terhadap perpanjangan jangka waktu sebagaimana yang difatwakan oleh DSN MUI. Wallahu a'lam. Ada salah satu artikel yang pernah ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, dan artikel itu dipublish di majalah Pengusaha Muslim. Beliau pernah membandingkan antara fatwa DSN
dengan salah satu praktek perbankan, baru salah satu kasus. Dan ada perbedaan yang sangat signifikan di situ, yaitu tentang masalah gade emas atau fatwa apa mungkin. Gade emas. Jadi DSN menetapkan dalam gade emas, pihak LKS tidak diperbolehkan untuk menarik biaya tambahan, kecuali biaya real. Nah, biaya realnya itu ternyata melebihi dari standar yang pada umumnya. Misalnya, gade emas senilai, itu tergantung dari besar kecilnya emas. Gade emas, nasabah menyerahkan emas, ditaruh di safe deposit box. Safe deposit box, nasabah sewa. Nasabah sewa. Namun anehnya begini, safe deposit box itu kan ada wilayah tertentu. Misalnya sekian senti kali sekian senti. 30 kali berapa misalnya? 30 kali 50 misalnya. Atau kali 20. Dalam satu wilayah itu, mau besar maupun kecil nilai emasnya, itu kan tidak mempengaruhi dimensi. Artinya masih muat. Tapi kan besar kecilnya emas itu bergantung pada besar kecilnya nilai utang yang diserahkan oleh pihak bank. Karena berbeda nilai utangnya, maka biaya provisinya juga beda. Sehingga misalnya emas 2 gram, keluar nilai utang 800.000. Maka di posisi ini, biaya provisi misalnya 3%. Ya 800.000 kali 3%. 3% dari 800.000. Emasnya 10 gram. Keluar nilai utang misalnya berapa? 8 juta. Nanti 3% kali 8 juta. Nah kan beda-beda antara satu dengan yang lain. Dan itu padahal emas 2 gram dengan 10 gram. Kalau ditaruh di safe box, di deposit box, itu tidak menambah dimensi. Nah itu salah satu di antara contoh pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian bank syariah terhadap fatwa DSN. Sehingga begini ya, dalam praktek perbankan sebenarnya hubungan antara MUI dengan LKS sudah cukup bagus. Jadi MUI menerbitkan beberapa fatwa atas permohonan dari pihak LKS. Kemudian MUI mengkaji secara independen. Karena dia bukan lembaga pemerintah. Dikaji secara independen, kemudian terbitlah fatwa. Namun dalam prakteknya, tidak semua praktek perbankan sesuai dengan fatwa DSN. Nah, ketika kita ajak untuk diskusi, yang mereka sampaikan, kita sudah ada fatwa DSN. Betul ada fatwa DSN, tapi apakah kamu sudah sesuai fatwa ataukah belum? Bagian itu yang perlu kita kaji. Selanjutnya kita lihat bentuk riba terkait masalah utang piutang. Yang ketiga, yaitu investasi yang dijamin. Di antara aturan yang berlaku dalam mudharabah, bahwa modal yang dikelola mudharib tidak boleh dijamin. Dalam arti ketika dilakukan transaksi mudharabah, ada kesepakatan jika terjadi resiko kerugian, mudharib memberi jaminan modal akan dikembalikan. Dan jika ada keuntungan akan dilakukan bagi hasil dan bagi keuntungan. Persyaratan semacam ini tidak boleh diberlakukan karena siapa yang menghendaki keuntungan dalam investasi, dia harus menanggung resiko kerugian. Ada rumus keseimbangan yang berlaku dalam setiap kegiatan investasi, peluang untung sama dengan risiko rugi. Artinya siapa yang ingin mendapatkan keuntungan, dia harus siap menanggung risiko kerugian. Tidak boleh dalam sebuah transaksi mudharabah maupun musyarakah, ada posisi yang hanya bisa untung,
tapi tidak menanggung resiko kerugian. Kalau ada posisi seperti itu prinsip riba. Sehingga saat rugi dia nggak mau tahu, tapi ketika untung dia minta bagi hasil. Nah kayak gini nggak boleh. Jika dalam sebuah transaksi ada posisi yang hanya bisa mendapatkan keuntungan tapi tidak mau menanggung resiko kerugian, ini prinsip riba. Makanya kenapa dalam praktek bagi hasil dengan perbankan itu tidak memenuhi syarat? Karena usaha yang dikembangkan oleh nasabah ketika gagal, nasabah tetap berkewajiban untuk bayar. Membayar cicilan plus ada margin yang harus diberikan ke pihak bank. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wala ribha ma lam yudman." Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Al-kharaju bid-dhaman." Yang namanya kharaj, hasil keuntungan itu sebanding dengan ganti dari resiko yang dia tanggung. Baik. Kemudian di sini saya sebutkan konsensus ulama, sepakat ulama, bahwa investasi tidak boleh dijamin. Ibnu Abdul Bar mengatakan, "Wala khilafa bainal ulama'i annal muqarid mu'tamin la dhamana alaihi fima yutlifuhu minal mal min ghairi jinayatin minhu fihi wala istihlakin lahu wala tadyi'." Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa orang yang menjadi mudharib statusnya adalah mu'tamin, orang yang mendapatkan amanah. Sehingga dia tidak menanggung resiko untuk kerugian dari harta yang dia jalankan selama bukan karena kesengajaan atau karena teledor. Kemudian Ibnu Abdul Bar menyebutkan riwayat dari Abdul Razak, dari Qais bin Rabi', dari Ibnu Husain, dari Asy-Sya'bi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang mudharabah. Al-wadi'atu ala rabbil mal, waribhu ala mastalahu alaih. Kerugian itu menjadi tanggung jawab investor. Sementara keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ibnu Qattan juga menyatakan hal yang sama. Wa ajma'u alla khusrana 'ala al-amil in talifal mal min malid dafi'. Mereka sepakat bahwa kerugian tidak ditanggung oleh amil, yaitu mudharib, jika hartanya habis dari modal yang diserahkan. Baik. Masing-masing sebenarnya sudah menanggung kerugian. Ya. Masing-masing sebenarnya sudah menanggung kerugian. Praktek mudharabah. Ada dua pihak yang terlibat dalam praktek mudharabah. Yang pertama, koneksinya studio. Ya. Baik, alhamdulillah muncul. Ada dua pihak. Yang pertama adalah pemodal. Yang ini mengeluarkan modal. Yang kedua adalah mudharib, yang ini mengeluarkan kerja. Nah, resiko sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Jika ada untung, maka modal ini bertambah. Dan kerja ada upah. Begini. Sebaliknya, kalau ini rugi, modal berkurang, dan kerjanya tidak ada upah. Meskipun ini tidak boleh ada ujrah, tidak boleh ada upah, tapi saya bahasakan upah dalam arti adalah hasil jerih payah dari apa yang dia lakukan. Ketika orang kerja, dia mendapatkan sesuatu. Nah, dalam mudharabah, pada saat posisi untung,
dia ada sesuatu yang dia dapatkan. Saya bahasakan upah. Sebenarnya ini bukan upah ya, bukan ujroh. Tapi bagi hasil. Hasil itu saya sebut upah karena dia dari hasil kerja. Dia ada upah kalau untung. Kalau rugi, tidak ada upah. Sehingga dia bekerja, tapi dia nggak dapat apapun. Dan orang kalau sudah kerja, mengeluarkan waktu, tenaga, tapi nggak dapat apapun, dia nggak bisa ngasih nafkah ke keluarganya, dan seterusnya. Makanya seimbang. Di sini ya, seimbang bahwa siapa yang ingin peluang untung, maka dia juga harus siap dengan resiko rugi. Namun bentuknya berbeda-beda antara satu peluang untung dengan peluang untung yang lain, satu resiko rugi dengan resiko rugi yang lain, tergantung dia di posisi mana. Walhamdulillah. Berikutnya nomor 3, atau berikutnya di halaman 150, saya sebutkan 3 skema, bukan nomor 3 ya. 3 skema transaksi penyerahan uang. Ada 3 skema ketika kita menyerahkan uang kepada orang lain. Semua skema ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Kita paparkan untuk bisa membedakan antara transaksi mudharabah dengan transaksi utang dan wadiah. Pertama, utang wajib dijamin, penerima statusnya sebagai yad dhamanah, yaitu wajib menjamin, dan penerima boleh memanfaatkan utang itu karena dia dijamin resiko apapun yang terjadi pada uang ini menjadi tanggung jawab penerima utang. Yang kedua, wadiah. Wadiah wajib dijamin, penerima sebagai yad amanah, mendapatkan amanah. Penerima tidak boleh memanfaatkan uang itu. Uang yang Anda titipkan akan dijaga dan diserahkan ketika Anda mengambilnya, utuh seperti semula. Yang ketiga, investasi tidak boleh dijamin, penerima sebagai yad amanah, dan penerima boleh memanfaatkan uang itu sesuai kesepakatan dalam akad investasi. Baik, coba kita buat rangkuman. 3, sebenarnya ada banyak transaksi penyerahan uang. Ada banyak transaksi penyerahan uang. Tapi yang kaitannya dengan masalah investasi, di sini saya hanya sebutkan 3. Pertama adalah utang. Akad penyerahan uang. Pertama, utang. Utang ini statusnya yad dhamanah. Apa itu yad dhamanah? Pemegang menanggung semua resiko. Penerima utang menanggung semua resiko. Meskipun di luar teledor. Meskipun sudah dijaga dengan baik. Bahkan termasuk dalam kondisi force majeure. Termasuk dalam kondisi kahar. Semua akad yang statusnya yad dhamanah, maka pemegang, pembawa uang menanggung semua resiko. Tayyib. Contohnya apa misalnya? Contoh yang lain misalnya pinjam. Orang pinjam motor orang lain. Kemudian terjadi misalnya bencana, akhirnya motor itu hilang. Maka orang ini harus mengembalikan motor yang semisal. Meskipun motor itu hilang di luar keteledorannya. Namanya bencana kan di luar keteledoran. Yang kedua, utang itu pindah hak milik. Sehingga kalau si A memberi utang kepada si B, maka apa yang diterima oleh si B itu jadi miliknya si B. Saya ngasih utang ke si A, maka apa yang saya kasihkan ke si A ini jadi miliknya si A. Apa yang saya utangkan ke si A ini jadi miliknya si A. Anda ngutangkan ke siapapun, apa yang sudah Anda utangkan jadi miliknya dia. Sehingga karena sudah pindah hak milik, maka penerima bebas menggunakan. Dan tidak perlu izin. Sehingga misalnya, saya ngutangi si A 5 juta. Selanjutnya oleh si A,
dipakai misalnya untuk beli A, beli B, beli C, terserah sih. Di luar tanggung jawab saya. Karena utang itu pindah hak milik. Namun wajib dikembalikan dengan yang semisal. Yang wajib dikembalikan dengan yang semisal. Utang 1 juta, ya kembali 1 juta. Dan seterusnya. Yang ketiga adalah tidak boleh ada kelebihan saat pengembalian. Dan di sini berlaku hukum riba jika saat pengembalian ada kelebihan. Apalagi yang dipersyaratkan. Kemudian akad yang kedua adalah akad wadiah. Wadiah itu statusnya yad amanah. Di mana posisi pemegang titipan mendapat amanah untuk menjaga barang atau menjaga titipan, tergantung objeknya ya. Sehingga jika ada resiko, maka tidak tanggung jawab kecuali jika teledor. Jika ada resiko, maka dia tidak tanggung jawab kecuali jika teledor. Sehingga ada orang titip ke saya uang 1 juta. Lalu uang itu saya terima. Ternyata dirampok. Padahal saya sudah berusaha untuk jaga dengan baik. Maka saya tidak wajib ganti rugi. Karena ini sifatnya hanya titipan. Yang kedua, status wadiah itu tidak pindah hak milik. Karena tidak pindah hak milik, maka penerima tidak boleh memanfaatkan. Penerima tidak boleh memanfaatkan kecuali jika ada izin dari pemilik. Ada orang mau berangkat umroh. Lalu dia titipkan uang 20 juta ke tetangganya. Diterima oleh tetangganya. Kemudian dia berangkat umroh. Kemudian tetangganya butuh duit itu. Maka dia minta izin. Wajib minta izin kepada yang berangkat umroh. Ini duit boleh nggak saya pakai dulu karena saya butuh. Kalau diizinkan silahkan. Kalau nggak diizinkan nggak boleh. Nah di sini jika diizinkan uang wadiah untuk digunakan, berarti kan di sini habis nanti ya. Di sini kan sifatnya habis pakai. Maka akadnya berubah jadi utang. Orang titip 20 juta tadi, kemudian dia minta izin, saya butuh duit. Boleh nggak ini saya pakai? Oh ya silahkan dipakai aja. Nanti kembalikannya belakangan aja enggak apa-apa. Tidak harus bulan ini, boleh bulan depan. Siap. Begitu deal, maka akad yang tadinya wadiah berubah jadi akad utang. Dan perubahan seperti ini terjadi setelah dapat izin. Nah. Kemudian yang ketiga, saat pengembalian ya, dikembalikan sesuai yang dititipkan. Sehingga tidak ada pertambahan, tidak ada apapun. Dulu titip 5 juta, kembalikan 5 juta. Titip 20, kembali 20. Dan tidak ada pertimbangan inflasi. Tidak berlaku kondisi inflasi atau apapun yang bisa mengurangi nilai utang. Yang bisa mengurangi nilai uang. Termasuk pengurangan terhadap objek. Misalnya Bapak,
titip sebuah barang. Lalu barang itu nggak diambil-ambil. Sampai rusak. Sampai rusak. Maka itu bukan tanggung jawab yang dititipi, itu adalah tanggung jawab yang titip. Loh kenapa? Nah seharusnya kamu segera ambil, namanya titip jangan lama-lama. Dan kalau sampai rusak, bukan tanggung jawab yang dititipi. Ada orang titip makanan. Ya. Titip makanan misalnya. Makanan yang bisa basi. Saya titip. Diterima. Terus ditaruh di rumahnya. Yang penting pokoknya dijaga jangan sampai dirusak oleh binatang atau anak kecil. Ternyata nggak diambil selama 10 hari. 10 hari baru ngambil. Kemarin makannya gimana? Ya di situ. Loh ini basi gini kok dibiarkan saja. Saya minta ganti rugi. Oh nggak bisa. Seharusnya Anda tahu namanya titip makanan. Makanan itu ada expirednya. Dan kalau kamu tahu misalnya expirednya dan hanya 2 hari dia bisa bertahan. Berarti sebelum itu kamu harus sudah ambil. Lupa atau apa itu terserah dia. Ya. Di posisi ini, orang yang dititipi sama sekali tidak menanggung resiko. Sehingga ketika barang titipan rusak karena telat diambil, maka itu menjadi resiko yang nitip. Sehingga yang nitip nanti yang harus menanggung resiko itu. Ya salahmu sendiri kok nggak diambil-ambil gitu ya. Dan ini cukup banyak. Saya memberikan solusi seperti ini untuk kasus orang yang servis barang tapi tidak diambil. Ini kan banyak ya. Kalau barangnya kecil seperti HP atau apa, mungkin tidak begitu memakan tempat. Tapi kalau barangnya gede, kulkas, mesin cuci, TV, CRT, atau TV-TV yang gede, barang-barang yang besar, maka ketika tidak diambil, dia akan memakan tempat, apalagi mobil. Terus bagaimana solusinya? Jadi posisi tukang servis ketika mendapatkan barang, ketika barang masuk, maka status barang ini adalah barang amanah. Statusnya barang amanah. Karena statusnya barang amanah, maka sama sebagaimana wadiah. Dia statusnya iyad amanah, tidak pindah hak milik, hak dia atau tanggung jawab dia hanya memperbaiki. Jika diizinkan untuk dipakai, boleh. Tapi kalau nggak diizinkan, nggak boleh. Saat pengembalian, dikembalikan sesuai yang ada. Kalau bentuknya uang, jika nilainya turun karena inflasi, nggak nanggung resiko. Misalnya titip tahun 2010, baru diambil 2020. Nah ini duit saya kok jadi berkurang seperti ini. Dulu saya titip 10 juta. Sekarang saya ambil 10 juta. Sama kan? Cuma nilainya jauh berbeda. Titip duit tahun berapa misalnya tahun 90. Diambil tahun 2020. Ya nilainya jauh sekali. Tapi itu kembali kepada, atau bukan resiko orang yang dititipi, itu adalah resiko yang nitip. Salahnya sendiri kenapa dia tidak segera diambil. Nah kemudian dalam servis tadi statusnya barang amanah, kadang nggak diambil. Jika tidak diambil dalam waktu lama, lalu rusak, maka bukan tanggung jawab pihak servis. Servis apa misalnya? Mobil. Setelah diperbaiki, selesai. Orangnya nggak datang-datang ngambil, dia biarin aja. Akhirnya ya sampai karatan, sampai kulit catnya itu nglodoki ya. Berkarat, akhirnya melepuh itu mobilnya. Rusak. Sampai pintunya nggak bisa dibuka. Kecuali harus dipaksa. Itu bukan tanggung jawab pihak servis. Dan
yang salah adalah pihak yang memiliki mobil itu kenapa tidak segera diambil. Kadang misalnya bannya sampai rusak, kempes, ya, sampai rusak nggak karuan, kehujanan, kepanasan. Nah di posisi ini pihak servis tidak nanggung resiko. Wallahu a'lam. Dengan melihat perbedaan di atas, maka ketika ada orang menyerahkan modal dan disepakati pihak mudharib pengelola harus menanggung resiko rugi, maka hakikatnya bukan transaksi investasi. Tapi hakikatnya adalah transaksi utang piutang. Dan dalam transaksi utang piutang tidak boleh ada bagi hasil. Artinya begini. Kita selesaikan dulu ya. Ketika Anda menyerahkan dana ke bank syariah, pihak bank menyebut sebagai simpanan wadiah. Dan penyebutan istilah ini kurang tepat karena dalam prakteknya bank dibenarkan memanfaatkan uang itu dan dianggap sebagai properti bank. Karena itu penyebutan wadiah di sini tidak tepat, yang lebih tepat adalah utang piutang. Jadi begini. Akad dipahami sesuai atau berdasarkan konsekuensinya. Akad itu dipahami berdasarkan konsekuensinya. Ada 3 pilihan akad tadi ya. Utang, wadiah, mudharabah. Ini. Tadi sudah kita sebutkan. Masing-masing punya konsekuensi yang berbeda. Kalau saya sebut mudharabah, tapi ternyata yang dijalankan adalah konsekuensi utang. Jika ada orang melakukan akad yang mereka beri nama mudharabah, tapi yang dijalankan konsekuensi utang, yang dijalankan adalah akad yang konsekuensinya utang, maka yang berlaku secara syar'i adalah akad utang. Nyebutnya mudharabah, tapi aslinya utang. Maka yang berlaku secara syar'i adalah akad utang. Karena akad dipahami berdasarkan konsekuensinya. Jadikan ini sebagai kaidah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh beberapa ulama ketika memberikan kaidah tentang masalah muamalah. Al-ibratu fil uqud bil ma'ani, la bil lafzi. Yang menjadi acuan dalam akad adalah ma'ani. Ma'ani itu artinya konsekuensinya. Isi dari akad. Bukan lafadznya. Kita banyak melakukan seperti itu. Misalnya, Anda datang ke penjual gorengan. Lalu Anda sampaikan ke penjual gorengan, Pak, saya minta 10, tolong dibungkuskan. Dibungkuskan 10 gorengan. Setelah Anda terima, Anda pergi. Gak bayar. Kira-kira dikejar gak? Dikejar. Loh, kenapa kok dikejar? Saya tadi kan bilangnya minta. Iya mas, kamu bilang minta, tapi di sini harus bayar. Loh, Bapak tadi saya rekam loh ya. Ini saya rekam. Saya minta bungkuskan 10 gorengan. Jadi saya nggak ngomong sama sekali saya beli, tapi saya minta. Lalu Bapak kasih, ya alhamdulillah, ini jadi milik saya. Ya betul, itu jadi milik kamu, tapi harus bayar. Kenapa? Karena dalam situasi seperti ini, orang yang minta itu sama dengan beli. Berdasarkan urf yang berlaku di masyarakat. Maka yang dijalankan adalah konsekuensinya, bukan nama akadnya. Kalau kamu tetap nggak mau membayar, ya, maka gorengannya akan dirampas, diambil kembali. Baik. Sehingga pahami akad berdasarkan konsekuensinya, bukan berdasarkan namanya. Namanya A, B, C, D, tapi ternyata konsekuensinya E. Makanya dipahami sebagai akad E. Wallahu a'lam. Nah, di sini sekarang kita akan lihat tentang wadiah di bank syariah. Wadiah di bank syariah. Ini akad yang boleh atau tidak? Sebelumnya tadi sudah kita sampaikan 3 jenis akad.
ada utang, wadiah, dan mudharabah. 3 akad ini semuanya boleh dalam Islam. 3 akad ini semuanya boleh. Anda mau melakukan akad utang, mau wadiah, mau mudharabah, semua akad ini boleh. Cuman ada ketentuannya masing-masing. Sehingga kalau mau utang, ya ketentuannya ketentuan utang. Wadiah juga demikian. Baik. Sekarang bagaimana dengan wadiah di bank syariah? Wadiah di bank syariah adalah nasabah menyerahkan uang ke bank. Dan secara undang-undang, uang itu menjadi properti bank. Dan itu masuk dalam regulasi perbankan. Bahwa dana nasabah yang statusnya tabungan, maka dana itu menjadi propertinya bank. Dan karena dia jadi properti bank, maka bank memanfaatkan uang itu untuk kebutuhan apapun, hukumnya boleh. Karena sudah jadi propertinya bank dan tidak perlu izin kepada nasabah. Sehingga misalnya si A datang ke bank syariah, lalu dia nyerahkan uang 100 juta. Langsung dia transfer atau dia taruh tunai 100 juta. Masuk dalam rekening orang ini 100 juta. Ada bank syariah di daerah terpencil. Misalnya di mana? Di Kalimantan paling ujung. Mendekati Malaysia. Lalu bank syariah itu ketika buka pertama, otomatis kan dia tidak punya dana nasabah lokal situ. Adanya dana dari pusat misalnya. Kemudian datang nasabah 1, nasabah 2, nasabah 3. Barulah muncul 3 nasabah dalam waktu sehari. Uangnya ditaruh di situ. Saat uang ditaruh di situ, masuk ke rekening mereka. Sebagai akad wadiah. Sudah? Kemudian ketika masuk, karena dia tidak punya dana dari nasabah selain 3 ini, bank memanfaatkan dana itu. Untuk apa? Misalnya untuk keperluan. Untuk keperluan pembangunan atau apa. Apakah bank perlu izin ke nasabah? Jawabannya tidak. Secara regulasi tidak, karena di posisi ini bank dibenarkan untuk memanfaatkan uang itu tanpa harus minta izin ke nasabah. Berarti ketika dia menjadi properti bank, berarti kan pindah hak milik ini ya. Ini sama dengan, ini sejalan dengan akad utang. Maka sebenarnya yang dilaksanakan adalah akad utang. Meskipun mereka sebut itu wadiah. Nah, kemudian muncul istilah baru. Ya. Itu tetap wadiah, Pak. Tapi wadiah iyad domana. Sehingga ada 2 istilah. Ada wadiah iyad amanah. Dan ada wadiah iyad domana. Wadiah yang ada dalam buku-buku fikih hanya ini. Wadiah iyad amanah. Ini dalam kajian muamalah. Sedangkan wadiah iyad domana, kalau sudah disebut iyad domana, maka statusnya jadi utang. Statusnya jadi utang. Baik, terus kalau itu statusnya jadi utang, boleh nggak saya nabung di bank syariah dengan status utang? Ya silahkan, boleh. Tapi harus dijalankan konsekuensi utang. Sehingga nanti tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada hadiah, dan seterusnya. Dia harus dijalankan sesuai konsekuensi utang. Karena itulah para asatidzah tetap mereferensikan, silahkan nabung di bank syariah dengan akad wadiah dan itu dipahami sebagai akad utang. Sehingga di situ tidak boleh ada kelebihan. Maka nilai yang Anda setorkan dengan yang Anda terima sama. Di saat itulah akad yang dilakukan adalah akad utang. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengukur mudharabah dan deposito syariah di bank syariah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa. Silakan. Bismillah, Ustaz, ada yang bertanya, hukum membeli cincin perak yang membutuhkan waktu untuk proses pembuatannya. Untuk pesanannya perlu DP dahulu, apakah termasuk riba nasi'ah? Baik. Kita coba NDA, Pak. Jadi yang Anda tanyakan disebut dengan akad istisna. Istisna untuk cincin perak. Seperti yang kita tahu, perak termasuk benda ribawi. Sehingga perak ketika dipertukarkan dengan uang, maka ketentuannya adalah wajib tunai. Ketentuannya wajib tunai. Dan ini sudah pernah kita singgung tentang istisna cincin perak atau cincin emas. Sudah pernah kita singgung bahwa dalam istisna, dalam akad istisna, itu ada dua objek yang menjadi objek istisna. Pertama adalah ain. Pertama ain. Yang kedua adalah amal. Ain itu barangnya. Sedangkan amal itu proses produksinya. Proses produksi. Sehingga di sini ada unsur ain, barang. Kalau ini kita terapkan dalam istisna cincin perak. Istisna cincin perak. Atau emas ini ya. Kalau kita terapkan dalam istisna cincin perak atau emas. Maka berarti di situ barangnya, objeknya adalah pertama ain. Yang ini berupa, ain ini berupa perak atau emas. Dan yang kedua, amal. Yang ini adalah proses produksi. Baik, begini ya. Jadi kalau kita melakukan istisna untuk cincin perak atau emas, maka ainnya adalah perak atau emas. Dan yang kedua, amal adalah proses produksi. Bagian ini, yang pertama ini wajib tunai. Sedangkan ini boleh dengan ujroh. Yang ini tidak tunai nggak masalah. Nah karena itulah jika istisna di situ DP, istisna adalah harus DP misalnya. Harus DP. Dan DP itu tidak senilai dengan harga perak yang mau dijadikan cincin. Misalnya harganya berapa? Harganya 100.000. Tapi DP 50.000. Nah yang 50.000 itu tidak senilai dengan harga perak yang mau dijadikan cincin. Hukumnya riba nasi'ah. Harus DP yang nilainya kurang dari harga perak atau harga emas. Maka ini masuk riba nasi'ah. Karena itulah saran yang disampaikan oleh Dr. Hisamuddin Affana dalam artikel beliau tentang istisna uddahab, istisna emas. Beliau menyarankan sebaiknya akad dipisah. Akad dipisah. Atau bukan sebaiknya. Akad harus dipisah. Sehingga dilakukan 2 kali akad. Akad yang pertama adalah jual beli emas. Atau perak. Dan ini dibuat tunai. Akad yang kedua adalah akad pembuatan cincin. Dan ini dibuat akad ijarah. Lalu nanti ada ujroh. Nah bagian ini boleh tidak tunai. Boleh tidak tunai.
Misalnya, biaya pembuatan berapa Pak? Biaya pembuatan 200.000. Silahkan tinggal DP 100. Boleh. Nah, kalau seperti ini yang dilakukan, insya Allah tidak masuk kategori riba nasi'ah. Wallahu a'lam. Sehingga akadnya Anda pisahkan antara akad yang pertama dengan akad yang kedua. Insya Allah dengan cara seperti ini, Anda aman dari praktek riba nasi'ah. Nah, baik. Selanjutnya, kita coba angkat telepon. Silahkan, putus ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil KPRS di Bank Syariah dengan akad mudharabah selama 15 tahun. Sampai dengan sekarang saya sudah mengasur selama 10 tahun. Karena saya baru tahu bahwa akad KPRS tersebut adalah batil, maka saya mengajukan pelunasan dipercepat. Tapi saya hanya mau membayar sisa pokoknya saja. Tapi hitungan bank dengan saya selisih lebih banyak 80 juta. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Baik, sebaiknya Anda terus menawar. Apa yang Anda lakukan sudah benar, sehingga silakan Anda terus menawar sampai nanti Anda tidak bayar bunganya. Terus menawar sebisanya. Dan mungkin Anda bisa membawa teman-teman yang paham tentang aturan itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Mau tanya gini Ustaz. Waktu tahun 2014, saya pinjam uang anak saya 20 juta. Nah, rencana mau saya bayar tahun ini atau tahun depan. Itu kalau saya saya bayarnya dengan dibandingkan dengan harga emas saat itu, terus nanti saya bayar dengan seberat emas saat ini, bisa nggak? Boleh nggak? Baik, cukup Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di buku yang kita kaji saat ini ada materi tentang itu ya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas tentang bagaimana hukum membayar utang dengan menggunakan emas. Di sini utang uang dibayar emas di halaman 172, termasuk utang dolar dibayar rupiah. Dibayar emas itu bisa sebatas hanya untuk pengukuran kurs. Dikurskan ke emas. Sehingga dulu 20 juta dapat emas berapa, kemudian sekarang dikonversi ke emas. Ada di halaman 172 dan insya Allah akan kita bahas itu. Jadi belum bisa kita kaji sekarang, biar nanti kita bisa bahas lebih lengkap. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mau nanya sebentar, mungkin agak menyimpang dari tema, tapi masih masalah muamalah. Silakan Bapak. Jadi kami ini ada 3 orang yang bersikap dalam hal jual dan usaha kami trading. Dan ini menerima gaji bulanan, juga tiap akhir tahun kami mendapatkan dividen. Nah, masalahnya ini ada beberapa transaksi yang kami lakukan. Itu istilahnya ada fee untuk purchasing yang pihak customer kami. Jadi kami kalau dapat PO, setelah PO selesai dan terbayar, maka pihak purchasing itu kami berikan fee. Nah, tetapi yang kami lakukan selama ini adalah di swasta, bukan di pemerintah. Seperti itu. Nah, saya cuma mau menanyakan, apakah gaji yang saya terima ini halal? Yang kedua, terus apakah dividen yang saya terima itu juga halal? Karena saya sendiri sebagai pihak operasional, manajer operasional, sudah mengingatkan kepada pihak marketing, jangan pernah seperti itu, karena ini adalah
sebenarnya adalah harta khianat ya. Tapi pihak purchasing juga pihak marketing tidak mengindahkan, alasannya kalau diberikan kepada pihak swasta tidak apa-apa, tapi kalau pihak pemerintah itu namanya suap. Nah, saya mohon Ustaz, bagaimana selanjutnya saya ini, apakah saya masih bisa menerima gaji atau BPN itu? Kalau memang tidak bisa, bagaimana saran Ustaz? Apakah saya keluar dari sirka itu, atau saya bagi Ustaz, misalnya dari 100 PO setahun itu 10 PO yang ada fee-nya itu tidak saya ambil, tapi yang sisanya 90 PO itu bisa saya ambil dividennya. Mohon sarannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, halo. Iya, Ustaz. Fee-nya itu diberikan ke perusahaan atau ke karyawannya? Ke karyawan, Ustaz. Ke karyawannya. Oke. Kami juga sudah menyampaikan ke pihak marketing, boleh fee-nya diterima oleh purchasing asal purchasing itu minta izin ke pimpinannya, menjadi hanya dia. Tapi pihak marketing beralasan, ya sudah, kita berbaik sangka saja bahwa purchasing itu mendapatkan izin dari atasannya atau dari milik perusahaan. Seperti itu, Ustaz. Nah. Baik. Pihak marketing termasuk 3 orang yang ikut syirkah. Iya, betul, Ustaz. 3 orang. Satu anggota syirkah. Nah. Baik, cukup Bapak. Jazakumullah khairan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Yang kami pahami seperti ini ya. Jadi, pertama tentang musyarakah terlebih dahulu. Dalam akad musyarakah, anggota syirkah sebenarnya anggota syirkah dia tidak boleh menerima gaji. Pada asalnya tidak boleh menerima gaji. Kenapa? Nanti dia dapat bagi hasil, bukan dari gaji. Namun yang dia peroleh, yang didapatkan adalah bagi hasil. Sehingga yang tepat bagi hasilnya bukan gaji. Baik. Tapi boleh nggak misalnya dikasih gaji? Bolehkah dikasih gaji? Boleh dikasih gaji asal semua bekerja dan tidak ada pihak yang lain. Asal semua bekerja dan tidak ada investor yang lain selain anggota syirkah. Sehingga tadi Anda sampaikan syirkah 3 orang. Mereka semuanya pemodal, mereka semuanya kerja. Lalu mereka semuanya menggaji sesuai dengan kesepakatan bertiga. Insya Allah tidak masalah. Karena tidak ada pihak yang dirugikan. Tapi kalau ada investor yang dia tidak bekerja, misalnya plus 1 orang investor yang ini tidak kerja. Dia hanya modal dana saja. Sementara 3 orang yang dia bekerja dapat gaji. Maka seperti ini mendolimi investor yang tidak kerja. Kenapa? Orang ini dapat untung lebih awal dengan gaji yang dia dapatkan. Sementara investor, karena dia tidak bekerja sehingga nggak dapat apapun dari hasil kerjanya, dia belum dapat untung kecuali unit usaha itu ada hasil. Dan lebih dari itu, nanti 3 orang ini mendapatkan gaji dari biaya operasional yang itu diambilkan dari modal. Saya kasih contoh 3 orang tanam modal. 500 juta. Datang orang keempat ngasih modal 2M. Sehingga totalnya, atau 2,5 M Sehingga totalnya di sini adalah ada 4M yang dipakai untuk usaha. 3 orang bekerja, 1 orang yang investasinya paling besar tadi enggak bekerja. Lalu 3 orang ini digaji. Tiap bulan kan berarti ada pengeluaran. Pengeluaran bulanan itu dari mana? Ya dari modal yang mereka kumpulkan. Padahal hasil dari usaha itu baru muncul, misalnya karena ini perumahan
Baru muncul kurang lebih 3 tahun. Nah itu baru kelihatan hasilnya. Karena usaha perumahan. Nah saat 3 orang yang bekerja ini dapat gaji, selama 3 tahun, dia itu sudah mendapatkan pemasukan dari unit usaha ini. Sementara orang yang terakhir, dia nggak dapat apa-apa. Baru ketika ada untung, dia dapat. Model kayak gini, ya kalau untung. Kalau rugi, yang ini aman, 3 orang pertama ini aman, 1 orang yang keempat ini, dia rugi. Karena dia sudah mengeluarkan dana, tapi ternyata tidak mendapatkan apapun, bahkan berkurang nilainya. Sementara yang modal 500, 3 orang tadi, dia untung. Dia sudah dapat uang setiap bulan, ya meskipun tidak senilai dengan modal yang pernah dia keluarkan. Nah karena itulah, investasi atau akad musyarakah, di mana seluruh anggota syirkah ada yang kerja, ada yang tidak kerja, maka pada asalnya tidak boleh menerima gaji, namun yang didapatkan adalah bagi hasil. Wallahu a'lam. Selanjutnya, terlepas dari masalah ini, jika unit usaha memberikan sogok atau tips kepada pihak vendor atau purchasing, memberikan tips ya. Apakah kemudian hasil usaha jadi haram? Apalagi pihak purchasing ini dari swasta. Wallahu a'lam, di sini tidak menyebabkan hasil usahanya jadi haram. Selama tidak melanggar hak orang lain. Misalnya, perusahaan X swasta ya, pesan ke perusahaan Bapak sebuah mesin. Lalu pihak purchasing yang merupakan karyawan dari perusahaan X dikasih tips. Di sini kan tidak ada persaingan dengan perusahaan yang lain. Perusahaan X hanya menjalin hubungan dengan perusahaan Bapak saja. Sehingga bukan ditenderkan. Kalau ditenderkan perusahaan X butuh mesin. Lalu ditenderkan. Kemudian ada perusahaan Bapak, perusahaan A, B, C, D ikut tender. Lalu pihak marketing nyogok bayari ke karyawan tadi. Saya dimenangkan ya, ini bagi hasil untuk kamu. Nah itu kan berarti mendolimi A, B, C, D tadi. Kenapa mendolimi? Ya seharusnya kamu harus bersaing fair. Terbuka, tidak boleh kayak gini. Gara-gara sogok kamu dimenangkan. Itu bisa jadi ada yang sebenarnya lebih berhak. Tapi karena kamu nyogok, yang lebih berhak ini kalah. Dan kalau prakteknya seperti itu, maka berarti menang tendernya ini menang tender batil. Tapi kalau nggak ditenderkan, ini sifatnya pribadi. Ada bagian purchasing di sebuah perusahaan, pesan ke perusahaan Bapak, lalu dilakukan akad 2 perusahaan. Kemudian ngasih uang tips ke karyawan tadi, itu tidak menyebabkan penghasilan dari perusahaan Bapak jadi haram. Karena kan penghasilannya dari hasil menjual alat. Dan tips itu pelanggaran yang lain yang tidak mempengaruhi ini. Terus gimana? Nah sekarang pihak marketing yang ada di perusahaan Bapak perlu untuk dikasih edukasi yang benar ya. Bahwa praktek kayak gini tidak boleh. Dan ya caranya gimana agar dia bisa menyadari itu? Kecuali kalau diserahkan ke pihak perusahaan. Sehingga pendekatan ya kita husnudon saja. Husnudon kalau di Indonesia kayaknya belum bisa diterapkan. Husnudon dalam urusan seperti ini kalau di Indonesia nampaknya belum bisa diterapkan. Maka boleh pakai teori husnudon, cuman lihat orangnya. Orang kayak gini nggak mungkin akan dia laporkan ke perusahaan. Anda sampaikan ke perusahaan, tadi saya kasih amplop nilainya sekian, tak bawakan si A. Dan si A juga saya sudah kasih tahu, nanti tolong dilaporkan. Kok pihak perusahaan mengizinkan, pendapat yang kuat boleh untuk diterima oleh si A. Ya. Ada beberapa dalil tentang itu. Selama pihak perusahaan mengizinkan karyawannya
menerima hadiah dari klien, dan itu perusahaan swasta, dan artinya berarti perusahaan pusat tahu. Kemudian karyawannya ketika dapat hadiah, diizinkan, silakan kamu bawa aja. Maka itu jadi haknya karyawan. Wallahu a'lam. Putus. Silahkan Bapak. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sudah terhubung, silahkan. Ya, Ustadz Anwar sama Umu Hajrina di Tasik. Silahkan. Iya gini Ustadz, saat ini suami Ana ikut bisnis kemitraan. Iya. Baik, sebaiknya televisinya di mute ya. Televisinya di mute. Saat ini suami Ana ikut bisnis kemitraan madu kanceng Ustadz. Jadi satu stuknya itu 1,2 juta. Kemudian di awal sudah ada akad bahwa nanti 4 bulan kemudian madu itu dijual kembali ke penjualnya gitu Ustaz, dengan keuntungan 400.000 sudah ditentukan di awal gitu. Kemudian kerugiannya 0, jadi pokoknya semuanya setiap 4 bulan sekali pas saat panen itu dijual kembali dengan keuntungannya 400.000 Ustaz. Nah bagaimana itu hukumnya? Apakah diperbolehkan? Saya belum begitu paham maksudnya. Oh iya. Jadi bayar 1,2 juta ya. Itu dapat apa? Kenapa? Tadi bayarnya berapa? Suami ibu bayar berapa? Jadi beli 1 kotak bibit madu 1,2 juta. Kemudian pada saat panen setiap 4 bulan 1 kali itu sudah ditentukan di awal akan mendapatkan keuntungan 400.000 setiap kotaknya gitu. Baik, bagaimana kalau tidak panen? Nggak ada, jadi pokoknya setiap 4 bulan sekali, setiap panen itu dibayar segitu gitu. Semuanya dibeli kembali oleh perusahaannya gitu. Yang dibeli 1 kotak ini semua? Iya, misalkan 10 kotak gitu, jadi 10 kali 400.000 keuntungannya gitu. Kalau mau lanjut, tapi bisa putus gitu, jadi dikembalikan lagi yang 1.200.000 ditambah 400.000 tapi putus kemitraan gitu. Nah kalau mau lanjut berarti yang tiap 4 bulan itu dapat 400.000 kali 10 kotak itu gitu. Kalau mau lanjut kemitraannya. Kalau ngambil 5 kotak bayarnya sama atau beda? Sama. Jadi 1,2 juta. Jadi tetap 1,2 ini ya? Iya. Oh, baik. Baik, cukup Ibu? Oh iya. Bisa 2 nggak Ustaz? Cukup 1 aja ya? Oh iya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1,2 ini mungkin lebih tepatnya adalah nilai deposit untuk bisnis kotak madu. Dan nanti tiap 4 bulan akan diambil lalu dibayar 400.000, boleh putus, boleh tidak. Kalau putus 1,2 dikembalikan. Wallahu a'lam, yang saya pahami ini sebenarnya adalah akad ijarah. Akad ijarah untuk merawat lebah kelanceng, untuk merawat lebah madu tadi selama 4 bulan. Kemudian ujroh sama dengan 400.000 per 4 bulan. Sedangkan nilai 1,2 juta ini adalah gadai, jaminan. Makanya mau ngambil berapapun kotaknya, nilai ini sama, 1,2. Sehingga ini dijadikan sebagai barang jaminan yang nanti akan dikembalikan jika orangnya putus.
Karena itu, jika skemanya seperti ini, persis seperti ini, insya Allah tidak masalah. Sama seperti misalnya, saya menugaskan seseorang, tolong kamu jualkan, misalnya saya memproduksi getuk ANB. Lalu dipromosikan ya, pakai motor keliling-keliling tuh, kayak penjual Yakult ya, keliling-keliling menawarkan getuk. Dan motor itu motor saya. Ada sekian motor, silakan kamu pakai. Tapi jaminannya, kamu harus naruh duit 5 juta di sini. Ya, nanti silakan pasarkan gedok-gedok ini. Kalau laku, nanti kamu dapat fee, misalnya 5% per gedok. Sehingga kalau dia bisa menjual 1000 gedok, ya untung gede. Dan nanti kalau dia sudah mau putus, sudah nggak lagi mau menjual, uang 5 juta saya kembalikan. Sedangkan hasilnya sesuai dengan ukuran laku yang berhasil dia jual. Insya Allah tidak masalah, karena posisi uang ini sifatnya hanya sebagai jaminan. Dan akad istithaq atau akad penjaminan kepercayaan itu boleh dilakukan, digabungkan dengan akad apapun. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.